Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang hukum-hukum dasar kimia. Sebelumnya kan kita bahas konsep mol ya, konsep mol, hubungan mol dengan massa dan jumlah partikel. Ada satu lagi hubungan mol dengan volume, tapi nanti akan kita bahas di volume molar ya. Jadi sekarang kita bahas tentang hukum-hukum dasar kimia terlebih dahulu. Nah, hukum dasar kimia itu ada 5. Ada pertama, hukum kekekalan massa. Kedua, hukum perbandingan tetap. Ketiga, perbandingan berganda. Kemudian hukum Gay-Lussac, perbandingan volume. Dan yang terakhir, hukum Avogadro. Atau ada di buku hipotesis Avogadro. Nah, yang kita akan bahas pertama itu adalah hukum kekekalan massa. Itu menurut Lavoisier. Nah, ini dia. Eh, Contohnya itu apa kekekalan massa? Ada contoh reaksi kimia pembakaran kertas. Kekekalan massa itu berarti massa nih atau enggak langsung ini dulu. Menurut Lavoisier, massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu selalu sama. Sehingga bunyi hukum kekekalan massa itu dalam sistem tertutup ya, sistemnya tertutup. Massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Nah, ada kasus paling kalian bertanya ya, pembakaran kertas itu kan reaksi kimia. Massa abu hasil pembakaran ternyata lebih ringan daripada massa kertas sebelum dibakar. Apakah reaksi pembakaran kertas disertai pengurangan massa gitu? Kalian berpikir apa berkurang ya massanya? Padahal kan kertasnya itu aja gitu. Nanti ada jawabannya. Nah, atau ini perkaratan besi. Massa besi yang berkarat lebih berat kan? Karena udah ada karatnya. Nah, apakah ini reaksi pengkaratan besi itu disertai penambahan massa gitu? Nah, jawabannya adalah ini ya. Nih, pada pembakaran kertas dan perkaratan besi itu terjadi dalam ruang terbuka. Artinya sistem terbuka sehingga gas yang ada di sekitar itu tidak seimbang. Makanya hukum kekalahan massa itu tidak berlaku untuk pembakaran kertas dan perkaratan besi. Itu hanya berlaku untuk reaksi kimia yang dengan sistem tertutup. Lihat di sininya ya. Dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama gitu. Nah, selanjutnya itu nih, dia melakukan percobaan hukum kekalahan massa. Mana buktinya gitu kan? Nah, jadi dia melakukan contohnya reaksi 2 mili larutan timbal nitrat, 2 nitrat dengan 2 mili kalium iodida dalam tabung Y tertutup. Nah, ini Y tertutup. Nah, jadi sebelumnya saya kasih tahu deh, sistem terbuka itu artinya ibaratnya tabungnya tidak ditutup. Kalau sistem tertutup itu tidak ada zat yang keluar masuk. Ditutup seperti ini, disumbat. Nah, massa zat sebelum reaksi itu ternyata 10 gram. Setelah bereaksi, walaupun ada yang mengendap, ternyata massanya tetap 10 gram. Seperti itu ya. Kalau untuk hukum kekalahan massa. Nah, kalau ini untuk alasan kenapa perkaratan besi massanya bertambah ya. Kan awalnya hanya besi saja ya, X gram. Terus besinya ada di ruang terbuka, sistem terbuka. Bisa kena oksigen, bisa kena senyawa-senyawa lain, cuma dominan itu oksigen. Karena kan oksigen termasuk senyawa yang paling banyak ya di bumi. Nah, lalu ada oksigen nih, sebesar Y gram. Makanya saat perkaratan besi terjadi, itu massa perkaratan besi itu bertambah gitu ya.
Nah, jadi intinya hukum kekalan massa itu massa sebelum reaksi dengan massa sesudah reaksi itu jumlahnya harus sama ya. Ini yang paling mudah loh, hukum dasar kimia yang paling mudah tuh ini, hukum yang pertama. Nah, ini ada contoh soalnya ya langsung. Di antara reaksi berikut yang tidak mengikuti hukum kekekalan massa adalah, jadi kalian harus lihat mana nih yang tidak mengikuti hukum kekekalan massa. Tadi hukum kekekalan massa adalah massa zat-zat sebelum reaksi akan sama dengan massa zat-zat setelah reaksi gitu. Nah, sebelum reaksi itu mana? Sebelum reaksi adalah daerah sebelum tanda panah ya. Setelah reaksi itu daerah setelah tanda panah. Nah, kita lihat nih. Dari yang A sampai ke E. Yang A kita lihat. Belerangnya 5 tambah 10 harusnya jadinya 15 kan? Di daerah sebelah kiri 15, daerah sebelah kanan ternyata terbentuknya 15 gram juga. Berarti yang A itu mengikuti hukum kekalahan massa. Yang B, 2 gram belerang ditambah 3,5 gram besi. Berarti jumlahnya berapa? 2 tambah 3,5. 5,5 ya di daerah sebelum reaksi. Ternyata hasilnya 5,5 setelah reaksi. Berarti ini termasuk hukum kekalahan massa gitu ya. Nah, ini yang C, 5 belerang, 5 gram, tambah 10 gram oksigen. Harusnya 15 dong. Nah, tapi ternyata yang terbentuk hanya 10. Berarti C adalah yang tidak mengikuti hukum kekalahan massa. Kalau untuk lihat yang D, 3 tambah 8, 11, hasilnya benar. 1 tambah 8, 9, benar. Gitu ya, ini sangat mudah. Nah, ini contoh yang lain. Kawat tembaga dibakar dalam pembakar bunsen sehingga terbentuk tembaga oksida. Nah, jika berat Cu semula, nah semula berarti di sini ya, Cu-nya 32 gram. Dan CuO yang terbentuk, berarti ini yang terbentuk 40 gram. Berapakah berat oksigen yang bereaksi? Nah, kalau kalian ada soal seperti ini, kalian intinya lihat persamaan reaksinya. Kan tadi apa? Massa sebelum reaksi sama dengan massa sudah reaksi. Massa sebelum reaksinya siapa aja? Ada Cu dan oksigen. Makanya massa Cu plus massa oksigen. Setelah reaksi ada siapa? Ada CuO. Sama dengan massa CuO. Yang ditanya yang mana? Oksigen. Cu-nya ada nggak? Ada, 32 gram. CuO-nya 40. Tinggal kita kurangkan. Ternyata massa oksigennya adalah 8 gram gitu. Sangat mudah ya untuk yang hukum pertama ini. Nah, contoh yang ketiga. Logam magnesium sejumlah 4 gram direaksikan dengan 5 gram oksigen sehingga menghasilkan magnesium oksida. Berapa massa magnesium oksida yang dihasilkan? Nah, massa magnesiumnya 4, oksigennya 5. Massa magnesium oksida itu yang dihasilkan sini ya. Berarti tinggal apa? Tinggal kita jumlah. Hasilnya adalah 9 gitu. Nah, selanjutnya hukum perbandingan tetap Proust. Nah, jadi Joseph Louis Proust ini, ilmuwan ini melakukan sejumlah percobaan pada beberapa senyawa untuk mengetahui perbandingan massa unsur-unsur dalam senyawa. Ternyata hasil percobaannya seperti ini. Untuk molekul NaCl, ternyata natrium yang di dalam unsur natrium di dalam NaCl itu sebesar 39%. Klorinnya adalah 61%. Nah, ini diperkecil ya, sehingga menjadi 2:3. Nah, untuk molekul H2O, senyawa H2O, ternyata persen massa hidrogen di dalam H2O itu 11%. Dan persen massa oksigen dalam H2O itu 89%. Saat diperkecil, ternyata menghasilkan hidrogen banding oksigen 1:8. Nah, untuk karbon dioksida ternyata massa karbon di dalam CO2, karbon dioksida itu sebesar 27,3%. Sisanya oksigennya. Saat diperkecil, hasilnya perbandingan massanya adalah 3:8. Nah, jadi ternyata menurut si Proust, perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Jadi kayak gini,
H2O. Jadi perbandingan H di dalam H2O itu H-nya 1, O-nya 8. Tadi ini ya. Nah, gitu. Jadi tetap menurut si Pros, perbandingannya tetap. Nah, ini dia menjelaskan nih, perbandingan massa hidrogen dan oksigen dalam H2O adalah 1:8. Jika terdapat suatu senyawa yang terdiri dari hidrogen dan oksigen, tetapi perbandingannya bukan 1:8, maka senyawa tersebut bukan H2O, gitu ya. Jadi si Pros ini bilang, perbandingan massa-massa unsur dalam senyawa itu akan tetap. Perbandingannya tetap. Kayak H2O, H-nya 1, O-nya 8. Nanti kalau saat ada soal yang mengandung hidrogen dan oksigen, tetapi perbandingannya bukan 1:8, berarti senyawa itu udah pasti bukan H2O gitu menurut si Pros. Sehingga kalau dirangkum menurut Pros hukum kekalan massa itu dalam sistem tertutup, total massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Oh maaf, ini untuk yang Lavoisier ya. Jadi ini dia buktiin. Kalau ada hidrogen 1 gram, oksigennya 8 gram, ternyata yang terbentuk adalah 9 gram. Nah, ini adalah mengikuti hukum kekekalan massa. Jadi artinya apa? Si hukum Pros ini bisa dijadikan dasar hukum dasar kimia juga, karena dalam hukum Pros ini terdapat hukum kekekalan massa gitu. Terbukti kan buktinya kalau H-nya kita buat 1 gram, oksigennya kita buat 8 gram, ternyata hasilnya 9 gram gitu. Sesuai dengan yang Lavoisier. Nah, terus jika terdapat suatu senyawa terdiri ini ya, massa hidrogen yang direaksikan. Nah, ini saat kalau 1. Tapi coba kalau hidrogennya diganti 2 gram, oksigennya tetap 8. Nah, ternyata ada sisa kan? Terus kalau 2 sama 16, ternyata 18. Nah, untuk yang 18 ini berarti terbukti dong kalau perbandingan hidrogen dengan oksigen dalam H2O itu 1:8. Karena kalau 1:8 kita kalikan kedua, hasilnya adalah 2:16 kan, gitu. Artinya hukum perbandingan tetap ini berlaku gitu dan benar. Jadi nanti ada soal-soal yang dia ngikutin hukum kekalahan massa, ada soal yang ngikutin hukum perbandingan tetap kayak gitu. Ntar kita lihat ya contoh soalnya. Ini saya akan bahas 2 hukum ya, kan ada 5. Mungkin ini hukum massa sama Pros. Nanti pertemuan selanjutnya Dalton dan Gay-Lussac. Selanjutnya Avogadro. Baru kita latihan soal ya. Jadi tolong kalau ada yang ingin tanyakan, tolong langsung bertanya. Karena ini kita akan ada banyak libur. Jadi saya akan kejar waktunya di sini. Jadi kalau ada yang ingin tanyakan, tolong langsung tanya. Nah, saya jelasin contoh soal untuk hukum perbandingan tetap di video selanjutnya ya. Sekian dulu untuk video ini. Kita lanjut di video selanjutnya ya.